Saya pernah cerita, hakim punya uang 149 miliar dari dana konsinyasi. Kan dulu dana konsinyasi dulu kan dilaporkan, masuk dia, tapi dia nggak berani masukkan ke daftar kekayaan, dititip ke temannya nih, Pak Agung titip nih uang ya, ini punya saya ya, tapi kamu buat rekeningnya agar saya tidak ketahuan. Begitu pensiun, Pak Agung lari. Mau lapor ke siapa? Mau lapor, kamu kok laporkan itu berarti kamu dulu korupsi, tangkap ya. Iya kan? Karma. Ada lagi yang istrinya bawa uangnya selingkuh dengan bawahan suaminya yang korupsi itu, nggak berani lapor lagi. Itu namanya hukuman otonom. Jengkel dengan para mafia, Mahfud MD bongkar semua boroknya. Sebut sulitnya hadapi tembok besar pejabat keparat. Saya kira kenapa sih orang kaget? Iya, orang membackingi kasus-kasus gitu. Sesudah mau diselesaikan ini tidak bisa di-backing oleh jenderal ini, jenderal itu. Ketika saya di sini banyak laporan-laporan. Ternyata betul. Bapak punya bukti itu? Banyak di sini. Orang selama ini tidak berani bicara, maka saya bicara. Karena biasanya di Indonesia kalau orang berteriak itu baru semuanya kayak yang kasus Sambo itu kan karena kita berteriak aja. Sebelumnya kan sudah akan hilang tuh sampai betul. Seminggu pertama apa nggak ada apa-apa kata udah selesai gitu kan. Saya teriak. Nah bener nih. Mafia ya. Waduh, mafia peradilan, mafia hukum itu kan tugas saya. Terutama kalau mafia-mafia kekayaan alam ya, mafia tambang, mafia apa itu karena terkadang itu bercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan backup dari pejabat. Backup dari pejabat. Kadang-kala kita menyelesaikan masalah gitu, saya di backing ini, di backing itu. Nah itu ya tidak takut juga, tetapi kan tidak enak gitu ya. Kalau saya harus bilang ke orang sangat penting itu jangan backup gitu dong gitu, misal bilang ke atasannya dan seterusnya. Nah bagi saya itu agak rumit menyelesaikannya dan itulah sebabnya kalau saya daripada saya bicara berbisik berdua ingin menyelesaikan, saya lebih baik bicara terbuka agar orang tidak bisa menghindar. Kalau ada apa-apa tuh kan saya juga bicara kan keras katamu, tapi itu suka speak up gitu ya. Saya bilang itu biar orang nggak bisa menghindar. Tuh Pak Mahfud sudah ngomong gitu loh. Nah yang begitu itu kadangkala bukan karena saya ingin sok biar orang tahu gitu. Begitu saya ngomong itu dukungan publik mengalir. Kalau dukungan publik mengalir, dia nggak bisa ngelak. Betul, iya kan? Iya. Mahfud MD ungkap sulitnya bongkar mafia gegara ada backingan pejabat. Dilansir dari demokrasi.id, Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menyebut adanya pejabat kerap backingi mafia. Terlebih mafia sumber daya alam. Mafia itu terkadang bercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, secara legal bercampur dengan preman, backup dari pejabat. Ungkap Mahfud MD dikutip dari podcast YouTube Sekretariat Negara. Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Hal itu ia ungkap saat ditanya tantangan terbesar bagi seorang Menko Polhukam. Mafia ya, mafia peradilan, mafia hukum, itu kan tugas saya. Terutama mafia-mafia kekayaan alam, katanya. Mahfud mengakui acap kali merasa tidak enak saat mengusut kasus mafia yang dibackingi oleh pejabat. Tidak takut tapi tidak enak ya, ungkapnya. Kalau saya harus bilang ke orang pejabat tersebut, hei jangan backup itu dong. Misal bilang ke atasannya dan seterusnya. Nah ini bagi saya agak rumit menyelesaikannya. Beber Mahfud. Hal itulah yang memicu Mahfud kerap nyanyi, melalui media sosial maupun awak media. Itulah sebabnya kalau saya daripada bicara berbisik, berdua ingin selesaikan masalah. Lebih baik bicara di luar agar tidak bisa menghindar. Speak up. Katanya. Jadi orang tidak bisa menghindar. Itu Pak Mahfud sudah ngomong gitu loh. Nah yang seperti itu, tuturnya. Mahfud memberikan contoh kasus di Bengkulu.
Ada seorang nenek renta yang dianiaya anak-anak pulang sekolah. Padahal peristiwa itu sudah viral. Namun belum ada reaksi dari penegak hukum. Beberapa hari tidak ada beritanya. Saya ambil. Saya kirim ke polisi. Pak, masa ada begini nih? Cari dong. Ujar Mahfud menirukan ucapannya saat itu. Tidak lama, pelaku langsung ditangkap polisi. Termasuk saat Mahfud berkomentar di kasus Ferdi Sambo. Sambo juga orang kan pada. Gemas. Nggak benar itu. Masa orang mati sampai begitu? Itu bukan tembak-menembak. Itu pembunuhan. Selidiki. Kata Mahfud. Akhirnya peristiwa tembak-menembak Ferdi Sambo berujung kasus pembunuhan berencana. Akhirnya ketemu juga kan, tuturnya. Kasus Rafael Alun. Dalam kasus Rafael Alun, nyatanya Mahfud juga gemas. Ia kesal ada seorang anak pejabat yang hobi pamer dan melakukan penganiayaan. Kasus Rafael, yang saya katakan si Mario anaknya aniaya itu, lalu apa kok orang jahat begitu dan sombong itu anaknya siapa? Anaknya, Rafael. Rafael itu siapa? Itu pejabat eselon 3 di Departemen Keuangan. Kan gitu kan, tuturnya. Akhirnya Mahfud meminta daftar kekayaan Rafael Alun saat itu. Lantas, orang PPATK menghubunginya dan menyebut ada masalah dari harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Dari tahun 2012 sudah dilaporkan punya kekayaan tidak wajar, katanya. Lalu saya bicara ke pers. Kalau saya ndak teriak ndak kebuka. Saat Mahfud bernyanyi di depan publik, maka orang yang bersangkutan tidak akan bisa mengelak. Pun, dukungan publik akan mengalir. Kadangkala bukan saya ingin sok. Bukan begitu. Saya ngomong ke publik, dukungan publik akan mengalir. Dia enggak bisa ngelak. Iya kan? Ungkapnya.